Kunaon, Pak? Miring teuing kakesek. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita ada di part 2 perjalanan dari Bandung menuju Pangandaran teman-teman. Perjalanan pulang pergi 1 hari tanpa menginap, pergi pagi hari dan pulang malam hari. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan dari Gentong langsung menuju Pangandaran. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu kenapa kita melakukan perjalanan ini, bisa lihat dulu di video yang part pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya mulai dari Gentong langsung menuju Pangandaran. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke. Oke, kita tadi barusan istirahat sebentar di pom bensin Gentong, teman-teman. Jadi tadi ada masalah dikit dengan GoPro saya. Ketika merekam dia GoPro saya tidak bisa dimatikan gitu, teman-teman. Makanya tadi berhenti sebentar, cek. Saya coba ganti baterainya dan ya sekarang kembali normal. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi dengan GoPro-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya teman-teman. Sekarang jam 8.09. Kita udah ada di daerah Gentong. Tadi seperti tadi diinfokan, kita berhenti sebentar di pom bensin Gentong, teman-teman. Jadi memang pom bensin Gentong ini banyak disinggahi oleh teman-teman kita yang touring motor lewat jalur sini, teman-teman. Biasanya yang dari Bandung istirahat sebentar di pom bensin tersebut, baru melanjutkan perjalanan kembali. Ya, menurut Google Maps sampai Pangandaran estimasi tiba dalam waktu 2 jam 43 menit. Situasi sekarang baru saja hujan, teman-teman. Melihat dari kondisi jalan basah, tapi ya semoga kita di jalan tidak kehujanan ya. Hujannya bisa segera berhenti. Mari kita lanjutkan perjalanannya, teman-teman. Jam 8.23 teman-teman, kita udah sampai Raja Polah, Tasikmalaya. Jadi kalau teman-teman belok ke kiri, itu nanti teman-teman akan menuju ke kota Tasikmalaya. Nah, kita lurus teman-teman naik ke flyover. Ini jalur yang menuju ke kota Ciamis, Banjar, dan juga ke arah Jawa Tengah. Nah, Raja Polah ini salah satu kabupaten dari Tasikmalaya, teman-teman. Dan Raja Polah ini terkenal dengan sentra kerajinan anyamannya. Nah, saya lupa, entah itu anyaman rotan, bambu, atau kayu. Tapi teman-teman kalau ke Raja Polah bisa coba mampir ke sentra kerajinannya. Nah, tempat sentra kerajinannya itu tadi kita belok ke arah kiri, teman-teman, menuju ke kota Tasikmalaya. Tidak jauh dari situ itu ada sentra kerajinan anyaman Raja Polah. Nah, kita akan lanjut lurus terus menuju kota berikutnya, yaitu kota Ciamis, teman-teman. Jam 8.43 teman-teman. Jam 8.43 kita udah sampai di kota Ciamis. Slogannya Ciamis manis. Nah, cuaca hari ini masih agak mendung, tapi
lumayan ada sinar matahari yang agak terik teman-teman, karena ini sinar mataharinya arahnya dari arah samping saya agak ke depan, jadi cukup menyilaukan teman-teman sinarnya. Ini Masjid Agung Ciamis. Ini alun-alun Ciamis teman-teman. Nah, selamat datang di Kota Banjar teman-teman. Nah, Kota Banjar ini percabangan antara Isi bensin bang. Kota Banjar ini juga disebut sebagai gerbangnya Jawa Barat teman-teman. Kenapa? Karena nggak jauh dari Kota Banjar ini itu adalah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Makanya cocok disebut sebagai gerbangnya Provinsi Jawa Barat. Banjar Atas. Nah, ini bensinnya masih 4 bar. Kayaknya kita itu pom bensin. Isi aja dulu. Nanti kita belok kanan tapi isi bensin dulu aja. Nah, nanti kita akan arah ke sana teman-teman. Ini arah menuju ke Pantai Pangandaran. Nah, kalau kita ke arah kiri itu menuju ke Jawa Tengah. Nggak jauh dari sini teman-teman, Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Tengah itu tidak jauh dari sini. Iya Pak, isi cek angin nak. Di Tambihan aja. Depan T29, belakang minta 33. Ban, istirahat sebentar ya. Istirahat dulu sebentar. Hatur nuhun nak. Masih loba. Masih loba. Kali coba. Kalau Yang gini mah badak 13 liter. Oh 13. tuh. Oh 9 liter. Can kurang karangnya. Karek 2 listrik. Oke, paling di Pangandaran juga nama baru ngisi. Mau barang loba mah boros ya. Mau barang loba mah. Di kumaha ya di. Oke, Ban. Oke, kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita menuju Pantai Pangandaran. Di Google Maps estimasi kita sampai 1 jam 20 menit lagi, sekitar 65 km. Tadi kita baru berhenti dahulu di pom bensin Kota Banjar.
Tadi teman isi bensin dahulu, lalu kita juga istirahat dulu sebentar, minum, ke toilet ya sambil stretching. Tadi istirahat kurang lebih 15 menit. Kita sudah sampai di jalan penghubung antara Kota Banjar dan Pantai Pangandaran. Nah, kita sudah melewati jalan ini beberapa menit dan ini jalannya bener mulus banget, enak banget ini jalannya. Ini sepertinya jalannya baru diperbaiki teman-teman. Mulus banget jalannya, mau belok lurus. Nah, kalau jalan bagus seperti ini ya kita juga jadi tidak khawatir ya, takut ada lubang atau apa sehingga bisa mengakibatkan motor kita jatuh. Nah, enak banget. Ini pemandangannya juga mantap banget, keren banget teman-teman. Sana ada perbukitan hijau banget. Di sini juga sepanjang jalan banyak sekali pohon pisang ya. Wah, keren banget. Pemandangannya bagus, jalannya mulus. Mantap lah pokoknya. Keren banget jalannya. Keren. Nah, ini kita ambil jalur kiri teman-teman. Kalau ke kanan itu ke Panarican. Ini kita ambil kiri, ini menuju ke Banjarsari dan Pantai Pangandaran. Di sini juga jalur ini banyak pom bensin dan Alfamaret, Indomaret teman-teman. Jadi kalau teman-teman bensinnya menipis atau pengen ke toilet, ini tidak usah khawatir. Atau juga teman-teman yang pengen jajan, istirahat dulu, bisa istirahat dulu di Alfamaret atau Indomaret teman-teman. Ada banyak, jadi enak banget pokoknya. Wah, cuacanya mantap. Nah teman-teman, kalau dari arah Pangandaran mau langsung ke Cilacap, iya betul, nanti bisa belok ke kiri. Tapi kalau dari arah Pangandaran sana berarti belok ke kanan, nanti akan langsung tembus ke Cilacap, Jawa Tengah. Oke, kita lurus terus, ini menuju ke Pantai Pangandaran. Wah, ngeri teman-teman. Tadi ada banyak pasir di tengah jalan. Ya, itu pasti membahayakan pengendara motor ya teman-teman ya. Yang memang ngerinya kalau naik motor itu seperti itu. Kalau tiba-tiba ada pasir di tengah jalan, lalu ban licin. Nah, seperti ini nih teman-teman nih. Waduh. Apalagi kalau motornya dalam kondisi cukup kencang, ya udah pasti itu mah. Jadi tetap hati-hati di jalan teman-teman. Kalau berkendara jangan lupa lihat situasi. Kalau situasinya seperti ini, ya lebih baik kita hati-hati saja, tidak usah terlalu kenceng ya. Kunaon Pan? Miring teuing kagesek. Oh, kagesek. Lain gara-gara gesik? Lain gara-gara pasir? Istirahat dulu Pan.
Tadi sempat ada musibah, teman jatuh ya, karena memang kondisi jalannya, tikungannya terlalu tajam. Jadi tetap hati-hati teman-teman kalau berkendara ya. Nah sekarang kita sudah sampai Pantai Pangandaran, tapi kita masuk lewat pantai timur teman-teman. Kita tidak lewat pintu utama ya. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up? Jadi sekarang jam 11.02 teman-teman. Tadi kita berangkat dari rumah jam 5 pagi, jadi kurang lebih 5 jam perjalanan kita telah sampai dari Bandung sampai ke Pangandaran. Nah ini suasana di pantai timur Pangandaran. Ini ombaknya cukup tinggi juga ya, cukup besar. Memang di pantai timur Pangandaran ini tidak cocok untuk bermain di pantai teman-teman, karena ombaknya memang yang cukup besar. Dan juga dia apa ya, di pantainya berbatu-batu gitu teman-teman. Makanya yang diizinkan untuk bermain di pantai adalah daerah di pantai barat Pangandaran teman-teman. Oh ada yang jual ini coy, ada yang jual ikan. Nah, kalau teman-teman pergi ke tempat ini dan mau menginap, tidak usah khawatir teman-teman, karena di sini ada banyak sekali penginapan yang tersedia. Mulai dari yang harganya ratusan ribu per malamnya sampai yang harganya jutaan per malamnya. Kalau teman-teman cari penginapan yang low budget, bisa cari ke lokasi yang agak ke dalam teman-teman. Misalkan masuk ke jalan-jalan kecil di sebelah kanan. Nah, nanti biasanya di situ juga banyak rumah warga yang tempatnya disewakan untuk pengunjung Pangandaran teman-teman. Harganya biasanya terjangkau ya, ada yang mulai harga 80.000, ada yang 100.000 per malam. Jadi lumayan lah untuk menghemat biaya penginapan. Oh iya, untuk FYI teman-teman, jadi pantai Pangandaran ini jaraknya dari Bandung itu kurang lebih 222 km. Kawasan Pangandaran ini dibagi menjadi dua bagian teman-teman, yaitu Pantai Pangandaran Barat dan Pantai Pangandaran Timur. Pantai Pangandaran merupakan objek wisata Kabupaten Pangandaran. Letaknya sebelah tenggara Jawa Barat yang terkenal karena ombaknya yang besar. Namun karena Pangandaran terletak di daerah teluk, maka pantainya landai teman-teman. Ombaknya tenang dan pemandangan mataharinya ketika sore hari itu spektakuler banget teman-teman. Nah, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan. Oleh karena itu, dulu pantai ini mendapat julukan sebagai kota nelayan kecil. Nah, Pantai Pangandaran juga pernah dinobatkan oleh Asia Rooms sebagai pantai terbaik di Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Nah, begini suasana di pantai barat Pangandaran. Cukup ramai, teman-teman. Tapi karena hari ini sudah siang, mungkin pengunjung udah sebagian udah banyak yang pulang ya. Tapi kalau lihat dari kondisi sih, ya masih banyak juga yang bermain di sini ya, teman-teman.
tidak macet. Itu suatu hal yang bagus. Lebaran itu di sini sangat padat sekali. Jalannya bahkan sampai macet ya, saking banyaknya kendaraan di sini. Tapi sekarang lancar sekali dan pengunjung juga cukup banyak ya teman-teman. Mau parkir di sini? Hah? Mau parkir di sini? Situ aja. Iya. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel. Ya, tidak terasa setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih selama 6 jam, perut kita menjerit kelaparan teman-teman. Akhirnya kami sepakat untuk memarkirkan motor kami di sini dan kami mencari tempat makan terdekat. Akhirnya kami putuskan untuk makan di tempat ini teman-teman. Tempat ini menjual berbagai macam makanan, ada ayam goreng, pecel lele, seafood dan lain-lain. Makasih ya di sini. Iya di sini. Tadi saya makan sama ayam goreng teman-teman. Istri saya juga sama makan sama ayam goreng. Nah, untuk rasanya bagaimana teman-teman? Rasanya jujur aja enak, bumbunya meresap sampai ke dalam. Jadi waktu makan daging bagian dalamnya itu tidak hambar teman-teman. Bumbunya sangat terasa. Lalu dikasih sambal juga dan sambalnya ternyata enak juga teman-teman. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita kembali teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke jalan lintas pesisir Pangandaran teman-teman. Dahulu jalan ini belum rampung teman-teman, karena jembatan Sunset yang ada di jalan ini itu belum selesai dibangun. Jadi jalannya masih terputus teman-teman. Di sana juga nanti kita akan lihat sebuah bangunan yang terbengkalai teman-teman. Itu adalah Hotel Aston Pangandaran. Kelihatannya bangunan ini tidak jadi dilanjutkan pembangunannya. Nah, ini dia bangunannya teman-teman. Jadi dulu rencananya ini akan menjadi proyek pembangunan Hotel Aston Pangandaran teman-teman. Tapi menurut beberapa artikel yang saya baca, ada protes yang diajukan oleh beberapa masyarakat setempat terhadap pembangunan hotel ini teman-teman. Tapi jelasnya saya juga kurang tahu kenapa alasan pembangunan hotel ini diprotes oleh warga sekitar. Dan hasilnya sampai sekarang pembangunan ini tidak dilanjutkan teman-teman. Setelah puas jalan-jalan melewati jalan lintas pesisir Pangandaran, melihat proyek Hotel Aston Pangandaran yang terhenti, dan juga menikmati pantai di jembatan Sunset, akhirnya kita putuskan untuk kembali ke pantai barat Pangandaran teman-teman. Karena tubuh kami semua sudah kelelahan, jadi kita ingin istirahat sebentar teman-teman. Kita akan menuju ke pantai barat Pangandaran untuk istirahat sebentar di pinggir pantai sambil kita minum kelapa, lalu makan rujak sambil menikmati indahnya pantai Pangandaran.